Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno Wiroyoda dari kelas Soft Skill X akan memaparkan kepemimpinan masa kini yang bercondong pada servant leadership. Oke, lanjut sedikit cerita tentang narasumber. Nindya adalah milenial dengan minat yang mendalam pada people mastery dan personal growth. Memulai pengalaman profesional sebagai pekerja di ISEC, sebuah organisasi kepemimpinan global yaitu LSM di Bangkok, Thailand pada tahun 2014 dan di Jakarta, Indonesia sebagai Dewan Nasional. Dia kemudian melanjutkan bekerja di Databooth, Emerhub, dan mendapatkan pengalaman kerja internasional sebagai headhunter di JB Hyatt di Thailand. Dia bekerja di Monroe Consulting Group sebagai konsultan rekrutmen eksekutif di divisi barang konsumen, kemudian sekarang mempercepat pekerjaan profesional di PT Alto Network Jarum Group. Lalu sedikit penjelasan tentang talent acquisition. Talent acquisition ini adalah seorang yang mengidentifikasi dan mengakuisisi karyawan dengan talenta terbaik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Talent acquisition adalah salah satu gerbang pertama bagi calon karyawan yang ingin bergabung dengan sebuah perusahaan. Secara garis besar, seorang talent acquisition bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengakuisisi, menilai, dan merekrut karyawan sesuai dengan posisi yang sedang dibutuhkan perusahaan. Lebih dari itu, seorang talent acquisition juga bertugas untuk menjaga kualitas karyawan secara berkelanjutan, salah satunya dengan dalam hal employer branding. Oke, lanjut. Tadi sedikit pembahasan tentang narasumber. Sekarang lanjut ke pembahasan tentang materi atau topik yang disuguhkan, yaitu kepemimpinan masa kini yang bercondong pada servant leadership. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang umumnya melalui motivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada. Nah, sebagai manajer atau pimpinan, sudah umum diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan atau bawahan yang akan bekerja untuk menuju goals atau tujuan-tujuan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, menjadi pemimpin zaman now itu sangat berbeda dengan pemimpin zaman tahun 70-an hingga tahun 2000-an yang seseorang pemimpin tidak hanya menggunakan otoritas power yang dimiliki, tetapi juga menggunakan pengaruh untuk menggerakkan orang lain. Nah, dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin akan berhadapan dengan segala macam karakter, perilaku, dan tingkat kematangan kepribadian bawahannya. Nah, penjelasan servant leadership. Apa itu servant leadership? Servant leadership itu adalah seseorang yang menjadi pelayan terlebih dahulu. Dimulai dari perasaan alami bahwa seseorang yang ingin melayani terlebih dahulu harus melayani. Kemudian pilihan secara sadar membawa seseorang untuk memimpin dengan cara menempatkan kebutuhan karyawan sebagai prioritas, mengenal kehormatan dan pentingnya nilai bagi setiap individu, dan membantu orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kepemimpinan yang melayani atau servant leadership merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh bangsa ataupun masyarakat di bangsa tersebut. Nah, para pemimpin servant leader mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dapat dipimpinnya di atas dirinya. Jadi orientasinya untuk melayani, cara pandangnya holistik dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Nah, pemimpin yang mengutamakan pelayanan dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Nah, selanjutnya secara sadar bahwa pemimpin membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain. Nah, selain mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan, terdapat 10 karakteristik servant leader. Yang pertama,
mendengarkan atau listening. Jadi servant leader mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, juga mendengarkan suara hati dirinya sendiri. Yang kedua, ada empathy. Pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati pada orang lain. Itu yang ketiga, ada penyembuhan atau healing. Servant leader mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya atau hubungan dengan orang lain, karena hubungan merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi. Yang keempat, ada awareness, kesadaran untuk memahami isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Melihat situasinya dari posisi yang seimbang, yang lebih terintegrasi. Yang kelima, ada persuasi atau persuasion. Pemimpin yang melayani berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kehendaknya. Ini adalah satu hal yang paling membedakan antara model otoriter tradisional dengan servant leadership. Yang keenam adalah konseptualisasi, ada conceptualization. Kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. Yang ketujuh adalah kejelian atau foresight. Jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. Yang kedelapan adalah keterbukaan. Menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan orang lain. Yang kesembilan ada komitmen untuk pertumbuhan. Tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional, karyawan, dan organisasi. Yang terakhir itu yang ke-10, membangun komunitas atau building community. Mengidentifikasi cara membangun komunitas. Nah, dengan demikian karakteristik utama yang membedakan antara kepemimpinan servant dengan model kepemimpinan lainnya adalah keinginan untuk melayani hadir secara adanya keinginan untuk memimpin. Selanjutnya, pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi seorang pemimpin yang akan disukai oleh karyawan-karyawannya. Sedangkan prioritas kepemimpinan pelayanan yang pertama dan utama adalah para pengembangan bawahan yang menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan, lalu terciptanya kepuasan pelanggan yang diikuti dengan keberhasilan yang berkesinambungan.